Subbab yang pertama itu menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual menetapkan konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem konsep yang koheren yang mengalir dari suatu tujuan. Tujuan tersebut mengidentifikasi maksud dari pelaporan keuangan. Konsep-konsep lainnya memberikan pedoman dalam yang pertama, mengidentifikasi batasan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih transaksi, peristiwa lain, dan keadaan yang disajikan. Yang ketiga, bagaimana hal-hal tersebut harus diakui dan diukur. Dan yang keempat, bagaimana hal-hal tersebut harus diringkas dan dilaporkan. Penjelasan yang pertama yaitu kebutuhan angka kerangka konseptual. Nah, mengapa kita memerlukan kerangka konseptual? Pertama, agar berguna, pembuatan aturan harus dibangun di atas dan berkaitan dengan suatu kumpulan konsep yang telah ditetapkan. Kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik memungkinkan ISB untuk menerbitkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, dan menghasilkan seperangkat standar yang koheren. Tanpa panduan dari kerangka yang dikembangkan dengan baik, penetapan standar akan didasarkan pada konsep individu yang dikembangkan oleh masing-masing anggota badan dan penetap standar. Yang kedua, sebagai hasil dari kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik, profesi akuntansi harus mampu menyelesaikan masalah praktis yang baru dan muncul dengan lebih cepat dengan merujuk pada kerangka teori dasar yang telah ada. Selanjutnya ada pengembangan kerangka konseptual. Pada tahun 2018, ISB menerbitkan kerangka konseptual yang direvisi sepenuhnya. Ini menggantikan bagian dari revisi 2010. Kerangka konseptual yang dibawa dari versi 1989, serta membahas beberapa perubahan yang diperkenalkan pada tahun 2010. Kerangka konseptual terdiri atas 8 bab sebagai berikut. Bab 1, tujuan laporan keuangan bertujuan umum. Bab 2, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Bab 3, laporan keuangan dan entitas pelapor. Bab 4, unsur-unsur laporan keuangan. Bab 5, pengakuan dan penghentian pengakuan. Bab 6, pengukuran. Bab 7, penyajian dan pengungkapan. Dan bab 8, konsep modal dan pemeliharaan modal. Kemudian ada gambaran umum kerangka konseptual. Ilustrasi di atas memberikan gambaran umum mengenai kerangka konseptual ISB untuk pelaporan keuangan, yang juga disebut secara sederhana sebagai kerangka konseptual. Tingkat pertama mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan, yaitu maksud dari pelaporan keuangan. Tingkat kedua menyediakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi berguna, serta unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, dan sebagainya. Tingkat ketiga, mengidentifikasi konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang digunakan dalam penetapan dan penerapan standar akuntansi, serta konsep-konsep spesifik untuk mengimplementasikan tujuan tersebut. Konsep-konsep ini mencakup asumsi, prinsip, dan kendala biaya yang menggambarkan lingkungan pelaporan saat ini. Yang terakhir, tujuan dasar. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor ekuitas saat ini dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Keputusan tersebut meliputi membeli, menjual, atau menahan instrumen ekuitas dan utang, serta memberikan atau melunasi pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Selanjutnya ada kualitas fundamental. Kualitas fundamental dibagi menjadi dua. Yang pertama ada relevansi. Relevansi adalah salah satu dari dua kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Informasi yang tidak berpengaruh terhadap keputusan adalah informasi yang tidak relevan. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan ketika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, dan materialitas. Yang pertama ada nilai prediktif, yaitu kemampuan informasi untuk membantu pengguna memprediksi hasil di masa depan seperti laba atau arus kas.
Yang kedua ada nilai konfirmatori, yaitu kemampuan informasi untuk menegaskan atau memperbaiki prediksi atau ekspektasi sebelumnya. Yang terakhir ada materialitas. Tingkat kepentingan suatu informasi dianggap material jika penghilang atau salah saji dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada penyajian yang andal, adalah kualitas informasi keuangan yang menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya secara jujur dan akurat. Supaya suatu informasi dianggap sebagai faithful representation atau penyajian yang andal, informasi tersebut harus memiliki 3 unsur, yaitu kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Unsur yang pertama ada kelengkapan, yaitu informasi disajikan secara lengkap, mencakup semua hal yang diperlukan agar pengguna dapat memahami peristiwa dan transaksi yang dilaporkan. Unsur yang kedua ada netralitas, yaitu informasi disajikan secara objektif, tidak memihak, dan tidak dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu. Yang ketiga ada bebas dari kesalahan, yaitu informasi tidak mengandung kesalahan material dalam proses maupun hasilnya, serta disusun dengan prosedur yang benar dan akurat. Selanjutnya ada kualitas peningkat. Karakteristik kualitatif peningkat bersifat melengkapi karakteristik kualitas fundamental. Karakteristik ini membedakan informasi yang berguna dari informasi yang kurang berguna. Karakteristik peningkat meliputi keterbandingan, dapat diverifikasi, ketepatan waktu, dan dapat dipahami. Yang pertama adalah keterbandingan. Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara serupa untuk perusahaan yang berbeda dianggap dapat diperbandingkan. Keterbandingan memungkinkan pengguna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan nyata dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan. Selanjutnya adalah dapat diverifikasi, berarti bahwa pengamat yang berbeda, berpengetahuan, dan independen dapat mencapai kesepakatan bersama bahwa suatu penyajian merupakan representasi yang andal. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu berarti informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan. Informasi yang relevan akan lebih bermanfaat jika disajikan secara lebih cepat. Sebaliknya, keterlambatan dapat mengurangi kegunaannya. Selanjutnya ada dapat dipahami. Pengambilan keputusan memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Agar informasi berguna, harus ada hubungan antara pengguna dan keputusan yang mereka buat. Hubungan ini disebut dapat dipahami. Informasi menjadi lebih mudah dipahami jika diklasifikasikan, dijelaskan, dan disajikan secara jelas dan ringkas. Selanjutnya adalah elemen dasar elemen laporan keuangan. Elemen-elemen ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas yaitu kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi oleh seluruh liabilitasnya. Pada kelompok yang pertama ini menggambarkan jumlah sumber daya dan klaim atas sumber daya pada suatu titik waktu tertentu. Untuk kelompok yang kedua ada pendapatan dan beban. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan aset atau pertumbuhan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Yang kedua ada beban, yaitu penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan
distribusi kepada pemilik. Kelompok kedua ini menggambarkan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang memengaruhi perusahaan selama satu periode waktu. Berikut merupakan beberapa asumsi yang terdapat dalam kerangka konseptual, yang merupakan sebuah pengimplementasian dari konsep-konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama, ada asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption, yang berarti ketika sebuah perusahaan memisahkan dan memiliki aktivitas yang berbeda dengan pemiliknya maupun unit bisnis lainnya. Sehingga dengan menerapkan asumsi ini, para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui perusahaan yang memiliki kinerja baik karena membedakan aktivitas dengan pemiliknya. Lalu selanjutnya ada asumsi keberlangsungan usaha atau going concern assumption. Asumsi keberlangsungan usaha ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan akan memiliki umur yang panjang karena asumsi ini memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap perusahaan. Jika perusahaan menggunakan pendekatan likuidasi, maka klasifikasi aset lancar atau aset tidak lancar, liabilitas hingga prinsip biaya akan kehilangan makna dan kegunaannya. Maka asumsi ini tidak hanya diterapkan jika likuidasi akan segera terjadi, tetapi diterapkan pada sebagian besar situasi dari bisnis kita. Selanjutnya ada asumsi unit moneter atau monetary unit assumption. Asumsi ini menjelaskan bahwa uang digunakan sebagai penyebut umum dalam aktivitas ekonomi di perusahaan sehingga memberikan dasar yang tepat pada pengukuran dan analisis akuntansi perusahaan. Asumsi ini adalah cara yang paling efektif untuk mengungkapkan sebuah perubahan yang terjadi karena unit moneter bersifat relevan, sederhana, tersedia secara universal, mudah dimengerti, dan berguna. Dan selanjutnya ada asumsi periodisitas atau periodicity assumption, yang berarti perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode, seperti bulanan, triwulan, hingga tahunan, sehingga para pengguna informasi mampu mengetahui kinerja perusahaan secara tepat waktu. Tetapi, semakin pendek suatu periode waktu, perusahaan akan semakin sulit untuk menentukan laba neto yang diperoleh. Dan ketika perusahaan semakin cepat merilis sebuah informasi, besar kemungkinan informasi akan terjadi kesalahan. Dan hal tersebut menggambarkan sebuah trade-off antara relevansi dan penyajian jujur dalam mempersiapkan data keuangan. Dan yang terakhir, ada akuntansi berbasis akrual atau accrual basis accounting. Nah, basis ini adalah ketika perusahaan menyusun sebuah laporan menggunakan accrual basis, berarti semua transaksi yang akan dicatat pada saat periode waktu transaksi itu terjadi. Dan juga perusahaan mengakui pendapatan ketika mereka memenuhi kewajiban kerja, yang biasa disebut juga prinsip pengakuan pendapatan. Serta perusahaan akan mengakui beban ketika terjadi dan bukan ketika dibayar, yang biasa juga disebut sebagai prinsip pengakuan beban. Dengan menggunakan accrual basis, laporan keuangan yang dihasilkan dinilai paling berguna dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi, karena tidak hanya menggambarkan transaksi masa lalu, di mana saat menerima pembayaran maupun mengeluarkan kas, tetapi juga tentang kewajiban untuk membayar kas di masa depan, dan tentang sumber daya yang mewakili kas diterima di masa mendatang. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari prinsip pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu prinsip pengukuran, di mana hal ini menjadi suatu pedoman utama dalam penetapan nilai moneter suatu elemen ekonomi, mulai dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara objektif dalam suatu laporan keuangan. Dalam prinsip pengukuran sendiri terdapat dua sistem atribut campuran yang sering digunakan, di antaranya yaitu yang pertama biaya historis, di mana biaya ini didapatkan dari nilai perolehan asli yang terjadi saat melakukan kegiatan transaksi yang pertama kali. Prinsip ini menekankan pada pencatatan tetap tanpa adanya penyesuaian nilai pasar, kecuali ketika mengalami depresiasi atau amortisasi yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya saat ini atau biasa disebut sebagai biaya pengganti, di mana nilai yang diperlukan untuk memperoleh aset serupa dengan fungsi yang sama, tanpa adanya perhitungan depresiasi aset sebelumnya.
Selain itu, terdapat 3 basis pengukuran nilai saat ini dalam prinsip pengukuran. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai wajar. Nilai ini mencerminkan harga pasar yang adil dan tanpa paksaan. Nilai ini sering digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, aset tetap, dan transaksi sewa yang berguna untuk transparansi serta relevansi informasi. Kemudian yang kedua yaitu nilai guna atau nilai pemenuhan, di mana nilai sekarang dari arus kas atau sumber daya ekonomi lainnya yang diharapkan suatu perusahaan wajib transfer ketika sudah memenuhi kewajibannya. Nilai ini tidak dapat diamati secara langsung dan bersifat kualitatif. Lalu yang terakhir yaitu biaya saat ini. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan, di mana prinsip ini menjadi suatu pedoman dasar yang akan digunakan dalam menentukan kapan suatu elemen laporan keuangan dapat dimasukkan pada pelaporan. Adapun dua prinsip pengakuan penting yang saling berkaitan. Di antaranya yaitu yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan, yang merupakan suatu aturan dasar yang menentukan kapan pendapatan boleh dicatat dalam laporan keuangan, dan menekankan pengakuan pendapatan saat telah diperoleh atau direalisasikan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengakuan beban yang akan menentukan kapan biaya atau pengeluaran dapat dicatat dalam laporan keuangan. Pencatatan ini berbasis akrual dan hanya dilakukan saat adanya pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan yang merupakan suatu pelaporan keuangan yang mengharuskan semua informasi relevan dan signifikan yang disajikan secara lengkap agar pengguna dapat membuat keputusan serta penilaian dengan tepat. Selain itu, prinsip ini bertujuan untuk pengambilan keputusan yang akurat, menghindari adanya kerugian pada pihak eksternal, dan membangun kepercayaan investor serta kreditor suatu perusahaan.